bagi kami adalah persoalan yang sangat serius ya, karena aktor di Indonesia itu pengguna internet yang mengakses pornografi itu mencapai 45 jutaan ya. Itu data sampai 2020 dan ya, justru itu diakses oleh anak-anak juga. Nah, terhadap peristiwa ini saya melihat dampaknya. Siapapun yang ada di dalam video itu, yang diduga-duga si A, si B, si C, siapapun, ya, apakah dia artis atau tidak artis, kalau itu menjadi inspirasi bagi anak-anak untuk mengeksploitasi gambar-gambar orang dewasa untuk disebarkan secara lelucon, ya, karena di data-data itu masih menawar-nawarkan juga itu. Siapa yang mau lihat ini itu dilakukan oleh remaja. Nah, yang kami lihat adalah dampaknya. Hitungan beberapa jam saja sudah jutaan anak yang mengakses itu. Dan gambar-gambar yang beredar itu pun adalah bukan gambar-gambar yang sekedar menunjukkan gambar-gambar yang tertawaan saja, tetapi sudah gambar yang sangat serius. Dampaknya adalah dia akan meniru itu. Karena setiap kali orang melihat pornografi, apalagi anak-anak yang tidak teredukasi, dia akan menjelajah sehingga dia punya cara-cara bagaimana tanda petik menikmati lalu men-share kepada orang lain. Dampak psikologisnya, dampak perkembangan terhadap alat-alat reproduksi juga semakin tidak terkontrol. Jadi prihatinnya Komnas Perlindungan Anak ini adalah karena saat ini anak-anak juga sudah menggunakan semua ini sekarang ini dengan daring. Gak ada yang gak punya akses itu. Itulah yang menurut saya yang harus diantisipasi dan ini harus di stop. Bagaimana caranya gitu? Karena ketika orang atau anak-anak yang tidak didampingi, ya tanda petik tidak pornografi, dia akan menjelajah lebih lagi dan dia akan menjadi pelaku kejahatan seksual. Jadi pengalaman empirik Komnas Perlindungan Anak, pemicu dari kekerasan meningkatnya kejahatan seksual itu yang dilakukan anak sebagai pelaku, anak sebagai korban, dan anak sebagai saksi itu adalah karena pornografi. Menjelajahnya. Jadi sudah tepat saya kira ketika Bung Pitra dan kawan-kawan ini melaporkan ke Polda dalam penegakan hukum itu, sekalipun anak-anak sebagai pelakunya yang menyebarkannya. Tidak ada toleransi. Oleh karena itu kami Komnas Perlindungan Anak mengingatkan semua orang tua, mengingatkan anak-anak bangsa Indonesia ini bahwa ketika melakukan dan menyebar itu dan mengelola itu sebagai bagian dari apakah itu lelucon atau apa sebagainya, hati-hati karena Undang-Undang ITE bisa mengancam ya 6 tahun penjara dan 1 M ya kalau tidak salah 1 miliar. Jadi saya mengingatkan kepada anak-anak, khususnya kepada orang tua, untuk tetap bagaimana menjaga anak kita supaya tidak mengakses tayangan-tayangan yang saat ini sedang menjadi tren. Tadi Bung Mitra mengatakan bahwa hampir 45-an juta sudah istilahnya trending itu. Nah itu kan cukup bahaya. Nah sementara anak-anak lah yang menjadi pelakunya. Yang menjadi miris kita itu anak itu lelucon gitu. Siapa lagi ditawarkan dan mereka punya akses. Nah oleh karena itu saya kira Komnas Perlindungan Anak menghimbau kepada anak-anak di Indonesia, lalu kemudian juga pada orang tua untuk menghentikan ini, para pelaku itu menghentikan juga, hati-hati karena dia dapat dipidana juga. Sekalipun Anda sebagai anak, tetapi konsekuensi perilaku menyimpang, perilaku melanggar hukum dan sebagainya itu harus ditegakkan. Karena Undang-Undang ITE itu tidak mengenal anak. Ya. Jadi kalau bapak ibu atau kawan-kawan media itu tidak ada setiap orang. Jadi kalau misalnya anak juga yang mengakses itu akan dapat dikenakan pidana itu. Yang terakhir saya kira saya mengimbau Polda Metro Jaya karena Bung Mitra dan kawan-kawan sudah melaporkan itu. Saya percaya Polda dalam ini Bapak Kapolda akan memberikan atensi yang sangat serius karena ini dampaknya sangat luar biasa. Anda bisa bayangkan anak sebagai pelaku, anak sebagai korban. Ini menjadi tren yang sangat menakutkan dan meresahkan masyarakat. Oleh itu penegakan hukum harus
jelas di sini, sekalipun itu anak-anak, tetapi kan pendekatan proses untuk pendekatan hukumnya tentu tidak melupakan perspektif pendekatan anak-anak. Tetapi tidak pidana tetap harus dijalankan. Sekali lagi saya berharap dan percaya bahwa Polda juga akan menindaklanjuti laporan Bung Fitra sebagai bagian dari tanggung jawab dia sebagai lawyer dan sebagai masyarakat, sebagai orang tua, sebagai abang, ya, sebagai kakak dan sebagainya. Saya kira itu penjelasan.